Selamat datang di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Karena video ini diupload pada bulan puasa. Hari ini kita akan membahas game yang sangat-sangat kontroversial. Sebelumnya kita perlu dengar dulu nih namanya. Coba dengar baik-baik ya. Namanya adalah Ethnic Cleansing. Mungkin dari namanya aja teman-teman udah pada kebayang ya. Namanya Ethnic Cleansing, pasti pembersihan etnis tertentu. Entah ini karena proses demokrasi yang terlalu liar atau terlalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Game-game dengan tema ngaco seperti ini memungkinkan kalau dirilis di Amerika. Tapi coba bayangin kalau game ini rilis di Indonesia, pasti udah habis dirajam. Oke, kita akan masuk lebih dalam bahas game yang satu ini. Kalau ngomongin soal kontroversi yang ada di dunia game, pasti banyak banget. Jelas tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, yang bikin gua tertarik adalah satu game yang berjudul Ethnic Cleansing ini. Kenapa game ini kontroversial? Ya karena gua rasa dari judulnya aja udah jelas memicu kontroversi. Jadi developernya sendiri udah kayak hujat aku, gitu kali ya. Game ini bukan hanya mengangkat tema yang sensitif, tetapi juga melampaui batas moral dan etika. Game ini juga nggak hanya menampilkan kekerasan, tapi juga memuat ideologi kebencian secara terang-terangan. Nah, yang perlu kita tahu adalah apakah ini hanya sekedar game atau ada agenda besar di baliknya. Game ini dirilis pada tahun 2002 oleh Resistance Records. Nah, apa itu Resistance Records? Jadi Resistance Records itu adalah sebuah label musik supremasi kulit putih atau yang biasa dikenal dengan white supremacy. Jadi yang merilis ini juga udah kontroversial. Gue juga nggak tahu gimana perusahaan atau ormas semacam ini masih ada aja di Amerika. Secara gameplay, game ini adalah FPS atau First Person Shooter dengan satu tujuan, yaitu menyebarkan propaganda rasis. Dan di dalam game ini kita juga akan berperan sebagai anggota supremasi kulit putih yang ditugaskan untuk membasmi musuh-musuhnya. Nah, siapakah yang jadi musuhnya dalam game ini? Tentunya adalah orang-orang dari ras dan etnis tertentu. Secara gameplay, grafiknya burik, animasinya juga kaku, dan soundnya juga dipenuhi dengan suara-suara kebencian. Jadi yang membuat game ini dibahas adalah bukan karena teknologinya, bukan karena gameplaynya, tapi karena propaganda yang disampaikan oleh pembuatnya. Oke, gue akan menjelaskan seperti apa konten di dalam game ini, dan gue akan coba deskripsikan. Saat kita mulai gamenya, pemain akan dihadapkan pada latar yang gelap dan suram, lengkap dengan simbol-simbol supremasi kulit putih yang tersebar di mana-mana. Terus dari musik backgroundnya, musik ini bukan musik biasa, tetapi ini adalah propaganda rasis yang diproduksi oleh Resistance Records sendiri. Karena sesuai dengan penjelasan di awal, Resistance Records ini sebenarnya adalah label musik. Jadi gamenya dirilis oleh mereka dan musik latarnya juga diproduksi oleh mereka. Apakah ini yang dinamakan dengan swasembada? Tidak tahu, mungkin aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari sisi karakternya. Setidaknya di sini kita bisa pilih dua. Nah, coba nih, lu denger nih dua karakter utamanya. Yang pertama itu adalah anggota Ku Klux Klan. Jadi untuk yang nggak tahu konteksnya, Ku Klux Klan ini adalah ormas yang terdiri dari kulit putih. Dan mereka merasa bahwa kulit putih inilah yang paling tinggi derajatnya. Jadi intinya ini adalah ormas yang super rasis. Dan yang kedua adalah skinhead neo-Nazi. Ini karakter-karakter ini apa ya? Apa ini? Terus misinya adalah masuk ke sebuah kota, menghabisi semua orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh, lalu menyerang markas PBB. Pecah kali bos. Nah, dari berita yang gue cari, kenapa menyerang PBB itu masuk ke dalam misinya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena PBB digambarkan sebagai pusat konspirasi dunia. Kayaknya kita nggak harus cerdas untuk memahami konteks game seperti apakah ini. Dan game ini sendiri tidak ada yang disensor, artinya kalau di game-game lain biasanya kita mendapatkan message tertentu. Tapi di game ini sama sekali nggak. Jadi sistemnya adalah buka-bukaan. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Musuh-musuh yang dihadapi juga jelas dan seringkali digambarkan sebagai stereotip atau penghinaan. Jadi misalkan orang dengan warna kulit tertentu, nah itu mereka gambarkan sebagai orang dengan sifat tertentu. Dan orang-orang dengan ras tertentu ini dianggap sebagai hama untuk mereka. Terus gimana reaksi publik dan pemerintah mengenai game ini? Karena jelas game ini sangat kontroversial, maka tidak perlu waktu lama bagi media dan publik untuk mengecam kehadiran game Ethnic Cleansing ini.
Dari kelompok hak asasi manusia, media mainstream, bahkan beberapa anggota parlemen juga mengecam keberadaan game ini dengan sangat keras. Banyak pihak mendesak agar game ini dilarang, dan memang game ini tidak bisa dirilis secara legal di berbagai negara. Tapi karena sekarang zamannya internet, maka tidak mungkin dibendung. Game ini tetap bisa diakses dari forum-forum gelap seperti platform penyedia file. Nah, pertanyaannya, apakah game ini pernah dirilis secara legal? Jawabannya adalah yes, pernah, pada tahun 2000-an. Itu juga mungkin karena pada tahun 2000-an, regulasi game itu belum diawasi secara ketat. Terus apa kata peneliti? Dari penelitian yang dilakukan, tentu mereka berdebat sendiri. Dalam banyak kasus, bermain game yang mengandung kekerasan itu tidak serta-merta membuat orang menjadi lebih agresif. Tapi dalam kasus game ethnic cleansing yang jadi masalah bukan cuma kekerasannya, tapi ideologi yang ada di dalamnya. Jadi gampangnya ginilah, orang kalau memang behaviornya jelek dan gak stabil, kemungkinan juga akan ke-trigger terhadap hal-hal seperti ini. Jadi misalkan kayak kita main game GTA, itu kan juga nggak serta-merta membuat kita menjadi berandalan gitu ya. Tapi ya emang have fun aja main gamenya. Nah, yang ditakutkan juga meskipun game ini nggak terlalu populer, ini juga memberikan inspirasi bagi developer game untuk membuat konten yang serupa. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah main game dengan tipe-tipe seperti ini, boleh juga komen di kolom komentar. Tetap like, subscribe, share, komen juga boleh, curhat juga boleh, bebas. Terima kasih dan sampai jumpa.